Maka para sahabat menyatakan, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud dengan riyadul jannah? Apa yang kau maksud dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan majalisul ilmi. Majelis ilmu. Atau dalam riwayat lain majalisuz zikri, majelis zikir. Kedua-duanya kita dapat. Majelis zikir dan majelis ilmu. Maka dari itu para malaikat, kita lanjutkan hadisnya bahwasanya yaltamisuna ahla dzikri fa iza wajadu, apabila para malaikat itu mendapati satu majelis yang di situ disebutkan nama Allah, di situ disyukurkan atas semua nikmatnya, lalu di situ juga kita sedang menuntut ilmu, ya, itu majelis zikir, maka jalasu ma'hum, qa'adu ma'hum, mereka itu duduk dan mampir, duduk bersama kita, bersama majelis ilmu tersebut, bersama ahli zikri tersebut, ya. Lalu mereka itu, para malaikatnya hafathum, ya, mengembangkan sayapnya, menaungi orang-orang yang sedang berzikir itu. Lalu mereka kembali ke atas dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bertanya kepada mereka, Allahu a'lamu bihim, ya, bertanya kepada mereka, sedangkan Allah sendiri sebetulnya tahu apa yang sedang dikerjakan hamba-hambanya. Allah maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Allah sangat mengetahui bahkan yang ada dalam hati kita. Tapi Allah bertanya kepada malaikat, Allah tanya kepada malaikatnya, "Mada yaf'aluna ibadi?" Apa yang hamba-hambaku itu lakukan? Kamu dari mana para malaikatku? Ya, dari mana para malaikatku? Aku dari bumi ya Allah, mendapati majlis zikir. Lalu Allah bertanya, "Mada yaf'aluna ibadi?" Apa yang mereka lakukan ya Allah? Wahai para malaikatku, apa yang mereka lakukan? Para malaikat menjawab, "Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunak." Ya Rabb, yang mereka lakukan, hamba-hambamu lakukan adalah mereka itu mentasbihkan kamu, mensucikan engkau ya Allah, mengagungkan asma'mu, yukabbirunaka, dan memuji namamu, yahmadunaka wa yumajjidunaka, dan mereka itu mengkuduskan namamu ya Allah. Allah kembali bertanya kepada para malaikatnya, ya, Allah kembali bertanya, kalau memang itu yang dilakukan, apa yang diinginkan oleh umatku itu? Apa yang diinginkan oleh hambaku dengan berzikirnya mereka itu? Mada yas'alun? Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka minta dariku? Saat mereka itu bersyukur kepadaku, saat mereka itu memuji asmaku, saat mereka itu mentakdiskanku, apa yang mereka inginkan? Para malaikat menjawab, yas'alunal jannata. Mereka itu yang diminta adalah surgamu ya Rabb. Surgamu ya Rabb yang mereka inginkan. Subhanallah, semua kita pengen masuk, siapapun dia, siapapun dia, mau orang benar, mau orang kagak benar, yang soleh kagak soleh, tua muda, kalau dibilang termati mau masuk apa, semuanya surga, ya. Meskipun kita belum tahu, cuma dengar-dengar doang, cuma yang kita baca dari Al-Quran, itu kan yang kita dapati. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi kepada malaikatnya itu, apa yang apa yang mereka minta wahai para malaikatku? Mereka meminta surgamu ya Rabb. Para malaikat, lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikatnya, hal ra'auha? Kalau mereka itu meminta surgamu, kalau mereka mau masuk surgaku, kalau mereka ingin masuk surga, apakah mereka pernah melihat surga sehingga mereka itu pengen masuk surga? Malaikat menjawab, la ma ra'auha. Tidak ya Rabb, mereka itu belum pernah melihat surga, cuma dengar-dengar doang. Mereka belum tahu hakikat surga, cuma dengar-dengar aja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tuh bahwasanya al-jannah, surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Bahwasanya surga itu adalah kenikmatannya tidak bisa dibayangkan oleh mata kita.
Wala udhunun sami'at, dan nggak pernah terbayangkan oleh telinga kita sebagaimana nikmatnya surga itu. Wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tidak mungkin bisa terdetik dalam hati itu betapa nikmatnya surga. Artinya surga itu nggak bisa dibayangkan. Allah bertanya, apakah mereka umatku itu, hamba-hambaku, ketika mereka minta surga pernah melihatnya? Tidak ya Rabb. Allah mengatakan, kaifa law ra'auha, mereka yang belum pernah melihat sorga itu pengen banget masuk sorga. Bagaimana kalau dia pernah melihat sorga? Malaikat mengatakan, kalau seandainya mereka pernah melihat sorga, maka tentunya asyaddu, mereka itu asyaddu talaban minhu, mesti mereka itu pasti akan lebih pengen masuk sorga dengan cara apapun, dengan ibadah yang memang kau wajibkan kepada mereka, mesti mereka akan lakukan kalau mereka pernah melihat sorga. Ini kan masalahnya kita belum pernah melihat sorga. Jadi rasa rogbah itu, keinginan masuk sorganya itu kadang-kadang setengah-setengah, pengennya doang, cuma wasilah, jalan untuk menuju ke sananya kadang-kadang kita lakukan. Kadang-kadang kita melenceng, kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita lalai. Ya. Padahal kalau kita mungkin, kalau Allah kasih lihat surga itu yang separuhnya saja, sedikitnya saja, padahal Allah gambarkan tuh kenikmatan surgawi ini bagi di dunia ini sudah kita dapati. Badan yang sehat, anak yang soleh, istri soleha, itu sudah kenikmatan sebagian surgawi yang Allah kasih kepada kita. Rizki halal yang kita dapatkan, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, itu sebagian nikmat surgawi. Tapi dibandingkan nikmat yang sebenarnya, surga itu bagaikan tetesan air yang kita ambil dari lautan. Ya, kita ambil dengan kalam kita, dengan jari kita angkat jari kita, lalu menetes air tersebut. Itulah kenikmatan duniawi dibandingkan kenikmatan ukhrawi, yaitu surga yang begitu luas bagaikan lautan dan samudra itu. Cuma setetesnya doang. Gimana kalau kita melihat surga? Kata malaikat, tentunya mereka akan lebih ngoyok lagi, mereka akan lebih ngotot lagi untuk bisa mendapatkan surga. Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikatnya, wa mimma ya'udhun, mereka bersyukur kepadaku, mereka mentasbihkan namaku, mereka memujiku, dari hal apa yang mereka takutkan dan mereka minta perlindungan dariku itu. Wimma ya'udhun, apa yang mereka inginkan dari perlindungan dariku, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka ingin hindari, itu semuanya. Para malaikat menjawab, ya'udhuna minan nar, yang mereka takutkan dan mohon perlindungan darimu adalah dari nerakamu ya Rabb. Ini kan doa kita nih ya. Doa kita kalau diajarkan baginda Rasul, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Doa kita tuh. Ya. Doa kita yang diajarkan baginda Rasul, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu ya Allah. Pertama yang kita harapkan adalah ridha. Kalau Allah sudah ridha, semuanya beres. Kalau Allah semua sudah ridha, semuanya akan indah. Kalau Allah sudah ridha, yang kita hadapi di dunia ini kita dapati apapun dia, mau musibahkah, mau bencanakah, mau nikmatkah, ataupun kelapangan hidup atau kesulitan hidup, kalau Allah ridho, maka semua menjadi indah, semua menjadi nyaman, semua menjadi mudah kita laksanakan dan kita lalui. Maka yang kita harapkan adalah ridhoka, ridho dulu, baru wal jannah, baru surga. Kalau Allah sudah ridho, masuk surga juga subhanallah, masuk neraka juga jadi kalau Allah ridho. Kalau Allah ridho kita masuk neraka jadi. Dan neraka itu nggak akan memberikan efek yang begitu dahsyat kepada kita kalau seandainya Allah ridho. Karena Allah ridhoi, neraka menjadi indah buat seorang hamba. Sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dibakar oleh Raja Namrud tuh. Tapi Allah ridho kepadanya. Allah sayang atas semua yang diperbuatnya, Allah ridhai. Maka Allah pesankan kepada api tersebut, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kalian itu dingin. Yang sudah api dikumpulkan oleh raja tersebut, subhanallah, dikumpulkan.
Semua diminta bantuan dari manusianya, dari binatangnya. Itu diminta bantuan kan? Diminta bantuan untuk membuat api yang besar. Keledainya diminta bantuan untuk bisa ngangkut kayu bakar. Kudanya diminta bantuan untuk mengangkut kayu bakar, semuanya. Ya. Bahkan ada juga hewan yang mungkin menurut kita kecil, tapi punya andil juga dalam meniupkan. Ini yang kita dengar ceritanya, bahwasanya seekor cicak itu punya andil untuk bisa meniupkan dengan lidahnya yang kecil, dengan mulutnya yang kecil. Mereka itu pengen bahwasanya api semakin besar dengan ditiupkannya itu. Ya. Ini cicak ini punya andil. Nah, kita juga posisi harus seperti itu. Sekecil apapun usaha kita, sekecil apapun kontribusi kita dalam kebaikan harus ada. Tetapi di sisi lain juga ada burung kecil, ya, burung kecil yang mungkin dengan minkharihi, dengan dengan paruhnya itu tidak bisa dia membawa air dengan banyaknya. Dan dia ngambil air, lalu dia pergi untuk memadamkan api yang dibakar oleh Namrud itu. Untuk memadamkan itu, otomatis nggak akan pernah bisa itu memadamkan dengan air yang dibawa oleh burung dengan paruhnya yang kecil itu. Tetapi dia hanya ingin membuktikan, inilah posisi saya dalam kondisi seperti ini. Ya. Ibrahim dimasukkan ke dalam api tersebut, tetapi Allah ridha. Allah firmankan kepada api tersebut, ya naru kuni bardan, wahai api, jadilah kalian itu dingin. Tetapi bukan cuma dingin saja yang mungkin nanti akan membuat Ibrahim kedinginan, akan membuat Ibrahim tidak nyaman. Tapi Allah katakan wassalaman, dingin dan ya salam, menyejukkan, mendamaikan. Berarti suasananya begitu nikmat, begitu nyaman karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita berharap ridha Allah dan berharap juga surga Allah. Wa na'udzubika, dan kita berlindung dari api neraka Allah. Maka ini ya, tadi surga kita harapkan meskipun kita belum melihatnya. Lalu neraka kita ingin supaya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, padahal kita belum pernah melihatnya. Padahal kita belum pernah tahu kondisi sebenarnya. Maka Allah mengatakan, bagaimana umatku itu berlindung dariku untuk dari api neraka? Hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? Sehingga mereka itu sangat tidak mau masuk neraka, sehingga mereka mohon nama aku untuk berlindung dari api neraka. Malaikat menjawab, la ya Rabb ma ra'auha. Tidak ya Allah, mereka itu tidak pernah melihat neraka, nggak pernah tahu neraka itu seperti apa hakikatnya, hanya dengar-dengar saja, hanya judul besarnya saja, tetapi hakikat sebenarnya dia nggak pernah tahu ya Rabb. Maka Allah katakan kepada malaikat, kaifa law ra'auha, wahai malaikatku, bagaimana kalau hamba-hamba kau itu pernah melihat neraka itu, apa yang terjadi? Malaikat menjawab bahwasanya kalau seandainya lauro auha la asyaddu haraban wa firaran minhu. Kalau seandainya hamba-hambamu itu pernah sedikit saja mendengar dan melihat neraka itu, maka tentunya mereka akan sangat tidak menginginkan neraka dan sangat berhindar dari neraka. Apapun akan diusahakan, apapun dia akan lakukan untuk terhindar dari api neraka. Kalau seandainya kita pernah melihat neraka. Tapi sayangnya bukan karena kita nggak pernah lihat neraka, walaupun kita sudah pernah dengar tentang neraka yang Allah katakan bahwasanya narun, neraka itu hutamah, api yang menyala-nyala yang terus akan membakar apa yang ada di situ. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya itu adalah terbuat dari tulang-tulang manusia dan juga api-api dari batu-batu yang membara. Kita faham sedikit banyak tentang kondisi neraka, tapi kita kadang-kadang masih kurang takut, kadang-kadang kurang ngeh bahwa ternyata itu benar-benar ada neraka itu. Kalau kita, bagi kita mungkin masih berpikir itu mah entar, surga itu yang entar.
Neraka yaitu nanti. Masih berpikir seperti itu. Padahal itu sudah nggak ada lain nanti ketika di akhirat itu. Masiruna, jalan kita itu menujunya antara ke surga dan nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Nggak ada kita pilih jalan, udahlah. Ini ada dua jalan ini. Kita mendek aja di sini di tengah-tengah. Nggak, kita nggak mau ke kiri, nggak mau ke kanan. Kagak bisa. Akan digiring kita, wasiqa, akan digiring kita, wasiqal ladzina amanu, yang orang-orang beriman akan digiring ke masuk surga, wasiqa, dan juga orang-orang yang kufur, yang tidak beriman akan digiring ke neraka. Meskipun kita nggak mau nih mandek jalan, kita ogah diem ada di situ, tetap digiring, bahkan nanti kalau nggak ditendang kita seperti itu ya. Nggak ada jalan lain. Maka ini kenapa kita masih pura-pura aja, seakan-akan nggak paham bahwa neraka itu memang ada, seperti itu. Dan Allah melanjutkan pertanyaannya kepada para malaikatnya. Malaikat mengatakan, wahum yastaghfiruna, ya Rabb, di samping mereka itu meminta kepadamu untuk dimasukkan surga, meminta perlindungan darimu untuk dijauhkan dari neraka. Dan mereka itu yastaghfiruna, mereka itu memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka pernah perbuat, karena mereka sadar bahwasanya al-insanu mahallul khata'i wan nisyan, bahwasanya mereka sadar ya, mungkin banyak kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sengaja. Mungkin kesalahan-kesalahan kecil pernah kita lakukan meskipun kita nggak sadar. Kadang seperti itu. Tetapi mereka itu yastaghfiruna. Setiap habis sholat mereka, setiap habis kondisi mereka berzikir, mereka memohon ampun kepadamu. Minta ampunan atas semua dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini yang kita lakukan. Habis sholat kita istighfar, habis berzikir kita dengan istighfar, di dalam kondisi apapun kita istighfar, mohon Allah mengampuni dosa-dosa yang kecil. Kalaupun ada kesalahan yang besar mungkin tidak terhapuskan dengan istighfar kita, maka perlu bertaubat atas dosa tersebut dengan niatan satu ya. Kalau kita bertaubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha, yaitu yang pertama adalah ayyan dama ala fi'liha. Nyesal kita telah melakukan tersebut, melakukan kesalahan tersebut. Nyesal itu salah satu nih. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang bertaubat, taubatan nasuha, taubat ya yang benar-benar bisa menasehati kita, taubat yang akan menjadi tameng buat kita, taubat yang akan menjadi penuntun buat jalan kita selanjutnya. Maka yang pertama adalah ayyandama ala fi'liha, nyesal sekali karena kita melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha, harus kita bertekad untuk tidak pernah kembali ke dalam kesalahan tersebut ya. Harus bertekad untuk tidak akan pernah kembali dalam kesalahan tersebut. Jangan terjerumus dalam lubang yang sama. Mungkin kita pernah bersalah di satu sisi, tetapi di sisi itu jangan pernah kembali lagi kita bersalah. Tapi jangan sebaliknya, di sisi ini kita udah nggak bersalah, di sisi lain kita coba lagi bersalah. Jangan ya. Itu taubat nasuha seperti itu. Tapi kalau min haqqin adami ayyabra'a minhu, kalau memang kaitannya kesalahan kita adalah terkait dengan manusia yang lain, terhadap makhluk Allah yang lain, maka di antara taubatnya adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Dosa Allah ya, dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan ampuni dengan istighfar kita. Tentu Allah ampuni dengan taubat kita. Tetapi dosa terhadap sesama kita, aniaya yang kita lakukan terhadap saudara kita, kecurangan yang kita lakukan terhadap adik, kakak dan saudara kita. Sering kita berbuat curang sama saudara kita, apalagi dalam warisan, apalagi dalam harta. Aniaya yang pernah kita lakukan terhadap tetangga kita, zalim yang kita pernah kerjakan itu tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Enggak cukup dengan Idul Fitri saja. Kita bersalam-salaman, kita bersilaturahim dengan mengucapkan mohon maaf ya satu dengan yang lain, mohon diridhoi, mohon maaf. Enggak cukup dengan itu.
Kalau benar-benar kita mau taubat, sumukakan, mohon maaf ya, saya dulu pernah mensolimi Anda begini, mohon ridhonya, mohon maafnya, itu. Nggak cukup kita mohon maaf doang, impas, nggak cukup. Sama adik kita yang pernah kita curangi, misalkan kita ambil haknya, nggak cukup kita ya cuma cium tangan cipika-cipiki gitu, nggak cukup. Ungkapkan bahwa saya pernah mengambil harta hak ente ini. Itu cara kita bertaubat kalau menjadi taubatnya nasuha. Yastaghfirunak, mereka itu mohon ampun kepadamu ya Rabb atas semua kesalahan dan dosa mereka. Maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, fa ushidukum, ushidukum, wahai para malaikatku, akan mahukah kalian itu bersaksi bahwasanya anni ghafartu lahum, aku minta kalian bersaksi bahwasanya aku sudah maafkan, aku ampuni dosa-dosa mereka semua. Yang satu majelis yang tadi itu, mereka itu mengharapkan surga, mereka itu berlindung dari neraka, dan mereka itu mohon ampun kepada Allah. Maka Allah mengatakan, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum, ketahuilah para malaikatku, aku minta kalian bersaksi bahwa aku sudah mengampuni dosa mereka. Fayaqulu manakun minal malaikah. Lalu kemudian masih ada lagi tuh salah satu di antara para malaikat yang tadi mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang af'alul ibad. Mereka mengatakan, ya Rabb, inna fiha fulan, ya Rabb, di dalam majlis itu ada seseorang ya Rabb, innama ja'a li hajatin, sesungguhnya orang tersebut duduk di majlis itu, masuk ke majlis itu cuma pengen ada niatan tertentu. Bukan untuk berzikir, bukan untuk bersyukur, bukan untuk nuntut ilmu, tapi punya niatan tertentu. Pengen ketemu si A, mau minta nagih utang. Pengen ketemu si B, mau minjem uang. Pengen ketemu si B, misalkan ada niatan tertentu. Atau mau ngopi bareng. Ya, di rumah gak ada kopi nih, gua ke masjid aja. Kita ngopi bareng-bareng. Ada niatan tertentu. Para malaikat ini mengatakan, ya Rabb, inna fiha fulan, di situ ada fulan yang sesungguhnya dia duduk bersama mereka itu, ahlil zikri itu duduk bersama mereka, innama lihajatin, tapi untuk hanya kebutuhan dia ya Rabb, bukan berzikir, bukan niatan yang tulus untuk bisa bercengkrama, bersilaturahim dengan yang lain, cuma niatan dia ada khusus ya Rabb. Tapi Allah mengatakan kepada malaikatnya, humul qaumu la yashqa julasa'uhum, wahai malaikatku, ketahuilah bahwa mereka itu adalah kelompok majlis yang tidak akan salah satu di antara mereka itu terkecewakan dan teraniaya karena kelompok yang baik itu. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dianggap ahli zikir dan ahli salah, orang-orang yang soleh. Meskipun ada yang kayak gitu tadi itu. Humul qaum la yashqa julasa'uhum. Itu inti dari hadis itu, bahwasanya humul kaum, mereka adalah kelompok yang tidak mengecewakan, tidak membuat aniaya kepada kelompok dan anggota yang lainnya. Semuanya dianggap baik, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita giring, kita kawal kesolehan yang sudah kita buat, ketakwaan yang ada di hati kita. Takwa dalam artian yang sebenarnya, al-khauf wal-roja, ya, al-khasyah wal-khudhu. Ketakwaan itu adalah al-khauf, rasa takut, bahwasanya subhanallah, semua amal kita, gerak-gerik kita, tindak tanduk kita selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, dalam kesendirian kita, dalam keramaian kita, apapun yang kita kerjakan selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu, nggak ada yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warroja, itu rasa juga kehaturan, di samping kita punya ada rasa takut, tapi kita juga punya ada harapan. Semoga amal-amal kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada kekhawatiran juga bahwasanya mungkin amal yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kesolehan yang sudah kita kerjakan, sedekah yang kita keluarkan bisa jadi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa takut itu mesti ada. Itulah takwa. Rasa takut bahwasanya ternyata amal kita masih terkontaminasi dengan riya. Pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, pengen dikatakan anu, pengen dikatakan itu. Itu yang harus. Masih ada amal dan perbuatan kita itu yang mungkin terkontaminasi dengan kiber. Ya, kiber itu adalah rasa bangga hati, ujub, rasa bangga bahwa kalau nggak ada saya nih, majelis ini nggak jadi nih. Kalau saya yang nggak bikin kopi, kagak ada yang bikin kopi. Rasa bangga bahwasanya dia melakukan kebaikan. Ya, itu ujub. Ya. Dan juga mungkin kita harus takut bahwasanya bisa jadi amal kita itu tidak terhindar dari namanya hasud. Karena dengki, karena iri. Dia bisa, ngapa gua kagak? Jangan berlandaskan itu. Dia kenapa dia bisa? Tapi kalau memang untuk kebaikan silahkan. Tapi jangan kita tampakkan hasud kita itu, riya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan hasud, membolehkan dengki itu, ya. Hasud dan dengki itu dibolehkan dalam dua hal, dalam dua kondisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, la hasada illa fi itsnain. Tidak boleh itu berbuat dengki, enggak boleh kita iri kecuali kepada dua hal ini, dua kelompok ini. Yang pertama adalah rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala hatalakatihi fi sabilillah, yaitu orang yang diberikan kenikmatan harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia mampu untuk membelanjakannya jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kaya tapi dermawan, wajib iri. Kok dia bisa? Ada orang yang lebih wajib iri lagi, ada orang yang susah tapi dia mampu dan dia mau berderma. Kan berbeda nilainya. Kalau orang kaya sedekah 100.000 dengan orang yang susah sedekah 10.000. Secara angka memang berbeda 100 dan 10, tetapi secara nilai di hadapan Allah, kalau kita punya duit 20.000 kita sedekah 10.000, subhanallah. Dengan orang kaya yang duitnya nggak terhitung, dia sedekah 100.000, di hadapan Allah nilainya sangat berbeda. Ya. Maka boleh kita iri, boleh kita dengki sama orang ini nih. Rajulun atahu Allahu malan, Allah kasih harta, fasallatahu 'alal haqq, lalu dia belanjain di jalan Allah, dia sedekahkan, dia berbagi dengan yang lainnya. Dan selanjutnya adalah rajulun atahu Allahu hikmatan, wa ya'malu biha wa qada 'alaiha. Ya, orang yang Allah kasih ilmu lalu dia berbagi dengan ilmunya. Allah kali kemampuan intelektual lalu dia mau berbagi dengan kemampuan intelektualnya tanpa mengharap balasan dari orang lain. Ini perlu iri. Gimana dia bisa menjadi pencerah buat orang lain? Gimana dia bisa memberikan orang lain suasana yang nyaman sehingga mampu untuk berlaku lebih baik, menjadi lebih saleh. Enggak cukup kita menjadi orang saleh, tetapi sebaiknya kita menjadi orang yang muslih. Kalau bisa. Kalau soleh itu adalah hanya untuk pada dirinya, dia akan menjadi baik. Tapi kalau kita muslih itu menjadi lebih baik kepada yang lainnya. Yang lainnya pun akan mengikuti lebih baik. Mampu untuk menciptakan komunitas. Mampu untuk menciptakan lingkungan yang semuanya menjadi soleh. Itu muslih. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kawal tadi ketakwaan yang kita punya ini. Allah sudah kasih tuh. Allah sudah kasih. Kita dawam, kita jadi istiqomah, ya, istiqomah, konsisten atas sudah yang kita lakukan itu, konsisten terus dawam dan komitmen. Apa yang kita ucapkan ketika kita mengatakan la ilaha illallah sampai akhir hayat kita, la ilaha illallah, ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
Dan mereka adalah orang-orang yang muttaqin, itu adalah mereka adalah orang-orang yang mengucapkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami, la ilaha illallah, tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah, komitmen dengan apa yang sudah diucapkan dan konsisten, terus stabil. Maka untuk menjaga itu perlu yang pertama adalah mujalasatus sulaha. Untuk menjaga ketakwaan kita supaya tetap istiqamah adalah mujalasatus sulaha. Bergaul dengan orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang saleh yang dapat mengingatkan kita untuk kebaikan, yang dapat mengingatkan kita untuk terhindar dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Selalu diingatkan, orang-orang soleh akan berusaha untuk memperbaiki kita. Dia nggak mau dia masuk surga sendirian, dia pengen seluruh sahabatnya, keluarganya, orang tuanya, anak cucunya nanti masuk surga bersamanya. Maka dia ingatkan, ya, mujalasatu sulaha, ya, au musahabatul akhyar, orang-orang baik yang kita gauli, yang kita duduk bersamanya, termasuk majelis ini, insya Allah, ya, mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang baik yang mudah-mudahan bisa memberikan efek yang positif juga untuk orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Ya, mujalasatu sulaha. Yang kedua adalah diantaranya adalah mudawamatul a'mali wa in qalla. Continue kita dalam melakukan kesolehan tadi, meskipun cuma sedikit. Kan baginda Rasul pernah mengatakan itu, bahwasanya khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya perbuatan, sebaik-baiknya amal itu adalah adwamuha, yang amalan itu kita lakukan secara kontinu, terus menerus. Wa in qalla, meskipun itu cuma sedikit. Duha kita lakukan cuma 2 rakaat, lebih baik daripada 10 rakaat tapi jarang-jarang. 2 rakaat yang kita rutinkan dalam tiap hari kita, di sela-sela kesibukan kita, di tengah kerja kita, yang di lapak dia tetap bisa melakukan duha, yang di kantor dia tetap bisa melakukan duha. 2 rakaat aja. Qiyamul lail meskipun cuma 2 rakaat, bangun dari tidur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma 2 rakaat kita lakukan lalu ditutup dengan 1 witir, itu kita lakukan secara rutin, jauh lebih baik daripada kita lakukan 100 rakaat. Kan kalau tahajud itu boleh berapa rakaat pun silahkan, mau 10 boleh, mau 20 boleh, mau 100 juga boleh. Tapi kalau kita lakukan yang dawam, itu yang lebih baik. Wa in qalla, meskipun sedekah yang kita lakukan itu cuma 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, tapi rutin kita lakukan, setiap hari kita nggak lalaikan itu jauh lebih baik daripada 100.000 tapi 2 tahun sekali. Kalau ada pembangunan masjid baru kita nyumbang. Kalau hariannya, sedekah itu baik dengan harta kita, dengan perbuatan kita, dengan doa kita, dengan ide-ide cemerlang kita, itu sedekah juga. Insyaallah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita banyak mendapati keberkahan. Mudah-mudahan silaturahim kita tidak lain adalah untuk menyambung silaturahim ini perlu ada usaha. Memang kita datang dari rumah, kita datang dari tempat kita untuk hadir di sini menjalin silaturahim. Manfaat yang akan kita dapati begitu banyak, berkah hidup kita, berkah umur kita, berkah segala keluarga kita. Mudah-mudahan inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, silahkan kalau ada sesi pertanyaan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari saya. Kalau ada yang kurang, ya tentunya dari saya. Kalau yang benar, yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang baik dan kurang tepat, ataupun kurang bijak, ataupun kurang berkenan, maka itu datang dari saya. Ya, silahkan, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, saya kembali kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini. Dan Allah SWT berfirman, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Itu besar nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita, sampai-sampai jika kita menghitung-hitungnya, maka niscaya tidak akan dapat menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, langsung pada sesi tanya jawab. Silakan satu, ya.
Ada lagi? 2. Ya. Ya. 3 ya. Langsung pertanyaannya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Perkenankanlah saya untuk sharing. Sharingnya tentang Rias Politika untuk surat Al-Imran ayat 81. Begini, judul ini saya beri judul Rias Politika untuk surat Al-Imran ayat 81, atau 3 kejadian yang mendasar bagi umat Islam. 1. Wa'id ahadallahu misakor nabiyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah Ya itu. summa waja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum litu'minuna bihi wa ta'lamununa Yunziruna. Qala a'rakum wa akhtum ala dhalikum muslim Qulu a'rafna wa astaknu wa ana ma'akum Minasyahidin. Sedangkan hasil pertemuan Allah dengan para nabi mengimani Al-Quran dan siap membantu agama baru yaitu Islam. Ya. Sedangkan nabi yang diundang Daud alaihissalam sebagai pemegang Zabur dan Musa alaihissalam sebagai pemegang Taurat Dan Isa. dan Isa alaihissalam sebagai pemegang Injil. Sedangkan agama, tetapi Allah perintahkan kepada individu-individu Islam yang muslimin sebagai kalimat mutasabihat karena tidak ada kata-katanya yang masuk atau membangkit. Sedangkan kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakni lil ladzina amanu tasahha qulubuhum bi dzikrillahi wa man nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu faqala amantu faqasat qulubuhum wa kasirin minhum Fasikun. Ya. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu faqala Di sini masa yang panjang, kira-kira dalam kenyataannya kurang lebih 700 tahun. Jadi jarak antara Nasoro dan Islam yaitu 100 tahun. Ya, jarak antara Nasoro dengan Islam selama 700 tahun. Orang-orangnya dan ahli kitabnya tidak menerima hal-hal yang baru atau agama. Orang-orangnya tidak menerima hal-hal yang baru atau agama. Orang-orangnya fasik. Coba kita bandingkan ketika Yahudi ganti Nasoro hanya 2 dekade atau kurang lebih 200 tahun, sehingga babul nuzulnya ayat Al-Quran, Ya Bani Israila ini, Ya Bani Israila akuru ni'mati, Ya Rabbi al-Aqu alaikum wa alifatukum Alal alamin.
surat Al-Baqarah ayat 122. Mungkin Pak, banyak yang mau tanya nih Pak. Saya Iya. Itu sharing, beliau sharing. Ya, sharing aja ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak sharingnya Pak ya. Nanti bisa ditanggapi sama ya. Iya. Yang lain ya. Ya. Tafadhol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan mengenai zikir Pak Ustaz. Begitu banyak zikir yang ada gitu Pak Ustaz. Tapi kalau misalnya kita memilih zikir fadilah mana yang besar fadilahnya gitu Pak Ustaz. Iya. Apakah itu boleh gitu Pak Ustaz? Kalau kita tahu pahala-pahala dan amalan yang kita dapatkan, nanti kita jadi begitu gitu Pak Ustaz. Iya. Kebetulan dengan Allah dan kebetulan dengan diri sendiri. Iya. Karena amal kita masih banyak nih, kita berbuat dosa. Iya, iya. Apa gitu. Iya. Saya kadang-kadang khawatirkan kalau kita menghitung-hitung berapa besar fadilah yang kita dapat gitu Pak Ustaz. Iya. Lagi mengenai laknat itu tadi Pak Ustaz. Katanya ada yang bilang kita tidak boleh melaknat meskipun itu orang kafir. Iya. Mudah-mudahan mereka itu diberi hidayah kepada dari Allah, Iya. diberi pencerahan gitu. Iya. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, syukran. Pak Yedi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Amin, amin, amin. Tapi di dalam tadi Ustaz mengatakan ridho terhadap neraka pada sebelumnya itu tidak terjadi. Jadi menurut saya dalam kasus. Ya. Kenapa Ustaz? Alamnya beda. Karena Ustaz ambil contoh tentang Nabi Ibrahim di atas. Itu akan jalan dunia. Ya. Sedangkan dalam akhirat beda. Kenapa saya bilang beda? Karena ketika Isa telah dilalui, tinggallah orang mukmin, orang beriman dan orang-orang munafik. Dan ditanyakan oleh Rasulullah, apa yang kalian tunggu? Kami memang berbeda dengan mereka yang telah dikirim ke neraka. Ya. Karena kami mendengar penyeru di dunia dan kami suruh mengikuti penyeru itu. Dan kami menunggu Rob kami. Begitu dikatakan. Maka Allah datanglah dengan penampilan yang berbeda. Sebelum pertamanya Allah datang pada waktu di padang mahsyar. Pada masa itu Allah datang karena Rasulullah sebagai pemimpin umat teragung untuk segera menghisap orang-orang di padang mahsyar yang sangat menderita. Kita tahu mungkin padang mahsyar itu karena bumi matahari 1 kilo di atas. Jadi orang mukmin itu pertama kali pada mahsyar melihat Allah. Maka ketika tinggal pertanyaan Rasul dengan para orang beriman, kami sedang menunggu roh kami. Maka datanglah Allah Subhanahu Wa Taala pada orang beriman itu dan orang-orang itu. Dan ketika datang ini kan ragu pada Rasulullah. Mereka menjawab, aku berjujur pada Allah dan aku tidak akan berlindung-lindungnya. Karena orang beriman tidak merasa, tidak tahu bahwa itu Allah. Karena dia nampak menunjukkan mereka lain. Apakah kamu punya bukti? Ya Rasulullah, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman ini berkata, betis beliau, betis Rasul betis Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah punya betis bukan betis kita, tapi betis dengan ketahuan Allah. Maka Allah menyatakan dirinya aslinya bahwa ialah Rabbnya. Maka tapi sebelum dia meminta betisnya, orang beriman ini berkatakan ketika masih dalam dunia yang lain, aku berlindung pada Allah, aku berlindung pada Allah. Dan ketika setelah meminta betisnya, baru dia mengakui dia Allah dan dia yakin terhadap Allah, benar dia Allah Rabb kami. Dan kebenaran ini adalah menunjukkan ketahuan mereka atas beriman yang dia. Dan Rasulullah menyuruh mereka sujud. Maka sujud ini orang yang tinggal
orang muslim dan orang beriman dengan munafik. Tapi disinilah maksudnya perpisahan antara orang beriman dan orang munafik. Karena orang munafik tidak bisa bersujud karena tulang-tulangnya menjadi satu, tulang belakangnya sehingga ketika dia sujud jatuh. Dan itu terbukti bahwa orang munafik nanti di akhir zaman tidak akan bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari Quran tadi, mereka berlindung kepada Allah. Jadi sepertinya yang Ustaz bilangkan, berlindung ya Allah, mau berlindung daripada api neraka. Jadi kesimpulan saya dalam hal ini, bahwa kalau kita menghadapi persoalan yang tidak tahu dan benarnya, maka kita mengatakan kita berlindung kepada Allah atas segala kejahatan dan kebaikan dalam hal ini, supaya kita tidak mencebur kejahatan. Jadi Anda berlindung kepada Allah dikatakan oleh mereka ada. Jadi seperti yang dipelajari di dunia, berlindung kepada Allah dan kejahatan. Jadi kalau tadi Ustaz mengatakan di dunia ridho untuk mengharapkan neraka, kurang pas menurut saya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Karena Rasulullah mengatakan justru kita berlindung kepada api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syukran. Ya. Ya, syukran, terima kasih. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah tadi sharingnya dari Pak Haji, alhamdulillah. Ya, kita dengar bahwasanya banyak yang diungkapkan dari beliau tentang Allah Subhanahu wa taala itu ya mengambil mautsiqan, ya, mengambil perjanjian kepada para anbiya sebelumnya dari Islam, terusnya dari, karena kalau Islam itu hadir ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam itu menamakan sebagai wasammakumul muslim, ya, sammakumul muslimin. Sejak itulah Allah menambahkan bahwasanya agama yang dianut itu menjadi, orang yang menganutnya menjadi muslim, Islam. Maka para anbiya yang selanjutnya dengan membawa risalah Allah, yaitu baik Tauratnya, Zaburnya, dan Injilnya, adalah itu merupakan kandungan dari ajaran-ajaran Islam dan disempurnakan oleh hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup khatamul anbiya wal mursalin. Artinya ada yang terkandung di dalam kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ada yang diajarkan oleh, yang dibawa oleh kitab Zabur yang diajarkan oleh Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Ada yang diajarkan sebelumnya oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Itu sebuah proses menuju kesempurnaan agama akhir zaman. Termasuk khatamul anbiya, nabi yang terakhir yang diutus adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Itu proses sebagai penyempurnanya. Bukan berarti agama-agama ini adalah terpisah satu dengan yang lainnya. Ini risalah Allah Subhanahu wa taala. Risalahnya semua adalah sama. Yang paling utama adalah tauhid. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berbeda dari sisi syariah. Ya. Kalau dari sisi akidah semuanya sama. Semua akidahnya sama, yaitu tauhidullah. Tetapi mungkin ada sedikit berbeda dalam hal syariah, dalam hal pengamalannya. Ada yang sebelumnya sholatnya hanya ruku dan sujud saja. Ada yang sebelumnya sholat hanya berdiri dan rukunya saja. Warka'u ma'ar raqiin, misalkan seperti itu. Tetapi kita disempurnakan dalam ibadah kita, dalam sholat kita, itu syariah. Ada yang puasanya yaitu bulan Muharram, kan seperti itu. Dan kita yang diwajibkan bagi kita adalah puasa di bulan Ramadan serta mensunnahkan di bulan Muharram. Itu sebuah penyempurnaan. Dan kedua pertanyaan tadi, alhamdulillah, ya, zikir yang kita lakukan itu silahkan apa saja, boleh. Dan zikir ini amalan yang istimewa, memang bisa dilakukan di mana saja, baik dalam keadaan suci ataupun tidak, seperti itu. Tapi yang terpenting kalau bisa kita minimal adalah zikir ba'da faridah. Ya, minimal habis sholat fardu kita tuh, yang standar yang bisa kita lakukan, yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan. Ya, minimal bisa kita membaca
ketika kita selesai salat astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai selesai, sampai Al-Baqarah kita baca tuh awalnya sampai ayat kursi, minimal seperti itu yang diajarkan. Sampai kita minimal sesuai dengan hadis Rasul itu baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, dan baca takbir 33 kali. Adapun zikir yang selanjutnya silahkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Asal jangan kita menampakkan tadi zikir kita itu dengan riya, kan seperti itu. Pada dasarnya semuanya itu mengingatkan kita dengan lisan kita. Zikir itu artinya mengingatkan ya, seperti itu. Secara harfiah, etimologinya adalah zikir itu adalah mengingat. Mengingat Allah dengan 3 hal. Yang pertama adalah bil lisan. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, dan yang lainnya, zikir-zikir kita yang lain dalam bentuk salawat termasuk kan seperti itu. Yang lainnya silahkan. Yang kedua, bil arkan, zikir dengan perbuatan kita. Semua jiwa raga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergunakan sesuai dengan porsinya, itulah zikir kita. Langkah kaki kita ke majelis itu sebuah zikir, ya. Langkah kaki kita untuk mencari ridha Allah dengan berangkat ke tempat usaha kita, ke tempat kerja kita, ke lapak kita, ke tempat pangkalan kita, itu zikir kita dengan arkan. Sedekah kita dengan tangan kita, dan semuanya itu zikir kita dengan arkan. Dan juga yang terakhir adalah dzikru bil qalbi, yaitu zikir dengan hati kita. Yang mana aja silahkan. Tetapi jangan sampai membuat kita ini ujub atau kiber tadi, bahwasanya ana khairun minhu, saya lebih baik karena zikir saya lebih panjang, saya lebih soleh daripada dia karena wirid saya lebih. Iya, silahkan mau wirid sepanjang apa di tengah malam kita. Sholat kita pun Rasulullah SAW yang berarti sholat itu secara harfiah adalah doa, sholat secara etimologi adalah doa. Ya, secara bahasanya sholat itu adalah doa, tetapi secara istilahnya atau terminologinya adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim bi syara'ita makhsusah. Ya, aqwal, ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang ada di dalam salat kita, wa af'al, gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam salat kita, berdirinya, rukunya, i'tidalnya, sujudnya, dan tasyahudnya juga itu af'al. Muftatahatun bit takbir, yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Ketika sudah syuru' fi takbiratul ihram, hilangkan semuanya bahwa Allah yang maha besar, yang lain kecil, utang kecil, gede utangnya. Ya, hilangkan dulu semuanya pada saat itu. Jangan dipikirin hutang, jangan dipikirin. Ibu-ibu juga ketika masak, Allahu akbar, ini lagi masak, kepikiran udah dimatiin belum kompor ya. Atau kadang-kadang banyak hal yang kita lupakan, kita cari nggak ketemu, pas lagi sholat ya ketemu. Ada nggak kayak gitu? Iya, tadi naruh kunci di mana kan gitu. Pas lagi sholat kepikiran, nah, iya di sono ya. Nah, seperti itu. Maka ketika sudah syara'na, udah masuk ke dalam Allahu akbar, ya itu artinya zikir kita itu ya itu dengan perbuatan kita juga seperti itu. Wa muhtatamatun bit taslim, yaitu ditutup dengan salam salat kita. Itu ya, silahkan zikir dengan apa saja, yang terpenting jangan sampai membuat kita pongah, jangan membuat kita takabur bahwa kita ini ahli zikir dengan ucapan-ucapan dan ini kita, tapi lakukan dengan perbuatan yang lain. Sedekah kita, tidak membiarkan orang di samping kita lapar. Jangan kita bangga dengan zikir kita bangga dengan kehidupan sukses kita, ternyata orang di samping kita nggak makan. Itu bukan muslim yang sebenarnya. Kata Rasulullah SAW, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang di samping kita nggak pedulikan, kita abai terhadap kesulitan tetangga kita. Mereka susah untuk mendapatkan makanan, bahkan baju sekolah anaknya, tapi kita pura-pura, kita menganggap bahwasanya kita orang soleh. Nggak bisa. Ya,
Dan pertanyaan kedua tadi adalah tentang ya laknat. Jelas tidak boleh kita melaknat, mengumpat atau hal yang lain kepada sekalipun dia orang kafir. Kita diperintahkan untuk mendoakan satu dengan yang lainnya kan? Tawasau bil khair. Ya. Kalian itu saling mengingatkan, saling mendoakan dengan hal yang baik. Orang kafir sekalipun doain. Tapi jangan pernah kita mendoakan orang yang tidak beriman dan bukan satu iman sama kita dengan istighfar. Itu nggak boleh. Kalau yang lainnya silahkan. Allahu yahdihim. Itu yang terbaik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Tidak doain, jangan dilanat. Sampai keluarga kita, anak kita pun, apalagi ke anak kita. Misalkan ada yang kurang, mohon maaf, karena anak sekarang ini modelnya macam-macam. Ada yang susah banget disuruh sholat, ada yang susah banget dengar kata orang tua, gitu kan. Ya, seberapapun mereka itu jauh dari agama, seberapapun dia itu menghindar dari kita, seberapapun bangornya, kalau bahasa kita nih, jangan pernah disumpahin atau dilanat. Jangan pernah disumpahin, doain perintahnya. Jangan udah bangor dia, kita sumpahin dasar belangsak udah. Jangan jadi benar dia belangsak. Atau kita menjumpa teman kita di perjalanan, ya, saudara kita di perjalanan yang naik motor mungkin ajul-ajulan, ajul-ajulukan, ya Allah suaranya kencang banget itu motor, depan lewat kita buang gitu. Ataupun ada anak-anak muda yang naik motornya ugal-ugalan seperti itu. Jangan disumpahin. Nggak boleh kita melanat dengan cara seperti itu. Jangan disumpahin. Nah, lanat itu kan sumpah, gitu kan? Nyumpahin kalau bahasa kita. Kalau disumpahin, ya ngeliat orangnya gitu, ya biar dia mau. Iya malah disumpahin. Doain, doain aja. Toh dia nggak punya salah sama kita. Toh dia nggak berbuat buruk sama kita. Jangan kita berbuat buruk dengan lisan kita terhadap dia. Jangan disumpahin malah biar dia belangsak, biar nanti itu nubruk dia, nyusruk dia. Nggak usah, doain mudah-mudahan dia selamat. Kan lebih enak. Nggak ada efek buruk buat kita kan? Coba kalau kita sumpahin, secara psikologi kita gimana tuh? Sampai besok juga masih kesel aja gitu kan? Iya, mendingan kita doain, tentrem batin kita, damai, selesai. Kebaikan buat kita, kebaikan buat iya. Termasuk orang kafir tadi, jangan didoain yang enggak, doain Allahumma yahdihim. Semoga Allah. Ya, tapi kalau istighfar jangan. Ya, doain aja. Mudah-mudahan nih orang banyak rezekinya. Mudah-mudahan dia baik dengan keluarganya. Doain apa saja silakan. Tapi jangan mohon ampun karena beda Tuhannya. Agak ngaruh itu kan itu. Istighfar yang seperti itu tidak diperbolehkan. Dan tadi pertanyaan terakhir dari Ustaz Baji ini, ya, yang saya maksud neraka itu adalah bisa jadi nar itu secara etimologinya adalah satu keburukan dan satu hal yang dahsyat itu baik di dunia dan di akhirat. Bagi orang-orang tertentu ketika Firaun pernah mengatakan barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surgaku. Firaun tuh, surganya tapi di dunia penuh dikasih kenikmatan, dikasih fasilitas oleh Firaun, tapi barang yang tidak mau taat kepadaku masuk nerakaku. Artinya neraka di dunia gambarannya itu sudah ada. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mungkin bagi orang-orang yang tidak beriman menganggap bahwasanya ujian yang Allah kasih di dunia ini adalah sebuah neraka. Ya. Tapi kalau kita yang beriman, ujian itu adalah sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan itulah neraka yang dimaksud adalah neraka di dunia. Sebagaimanapun yang mereka anggap bahwa neraka, tapi bagi kita kalau Allah itu ridho sama kita, kesulitan kita di dunia ini, kesusahan kita di dunia ini, cuma itu kita bisa ridho dan Allah meridho kita radhiyallahu an, maka itu menjadi nyaman, indah. Ya. Itu maksudnya adalah neraka dunia. Ya kalau neraka di akhirat mau siapa yang mau juga gak ada yang mau dari tadi kan gitu. Nggak ada yang mau kita. Walaupun kita belum lihat kan gitu. Walaupun belum lihat. Tapi tentunya kenikmatan kita nih, mohon maaf, kenikmatan kita sebagai muslim itu ketika kita subhanallah nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, itu sebuah kenikmatan terbesar. Tapi ada kenikmatan lagi terakhir yang lebih terbesar lagi. Satu, yang pertama adalah saat kita melihat baginda dan bersanding bersama baginda Rasulullah. Itu
Itu harapan kita. Ya. Harapan kita itu bisa bersanding. Enggak semuanya. Enggak semuanya bisa bersanding. Masuk ke surga, iya, cuma belum tentu semuanya bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul banyak mengungkapkan tuh, nanti siapa yang akan duduk bersanding aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling dekat nanti kepadaku nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling banyak salawatnya. Itu banyak tuh kesempatan kita. Tapi enggak semuanya. Dan kenikmatan tertinggi nanti di akhirat ketika kita di surganya Allah adalah innakum satarawna rabbakum, kata baginda Rasulullah, engkau nanti akan melihat hai orang-orang yang benar-benar beriman dengan derajat iman yang tertinggi. Enggak semuanya akan melihat wajah Tuhanmu nanti di akhirat. Seperti kalian melihat purnama yang begitu indah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini kenikmatan tertinggi kita. Satu, masuk surga. Kedua, bersanding bersama Rasulullah. Ketiga, diwampangkan wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Tuhan yang kita sembah selama ini. Kita akan bertemu dengan Allah. Sebagaimana Rasul nama yang selalu kita ucapkan dalam setiap waktu dan salat kita. Subhanallah, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu Pak Haji ya. Subhanallah. Terima kasih. Insyaallah. Mudah-mudahan ketemu lagi. Insyaallah. Cukup ya. Alhamdulillah. Ini juga saya ngajar lagi habis ini. Rutin. Saya ngajar di pesantren di situ. Kalau minggu kan gak libur kalau pesantren. Maka masuk. Maka alhamdulillah pagi ini kemarin Ustaz Imam minta gitu kan supaya bisa silaturahim ya. Memang beberapa waktu nih biasanya Jumatan suka hadir sini kan. Waktu kemarin terakhir kesempatan kemarin nggak bisa hadir itu karena kebetulan ada tugas keluar itu kan. Maka alhamdulillah saya sempatkan pagi ini, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Insyaallah. Mohon ridhonya, mohon maafnya. Semoga apa yang kita dapati ini bisa kita amalkan. Apa yang kita dapati di pagi hari ini insya Allah menjadi kebaikan buat kita, buat keluarga kita. Cukup, saya cukupkan, mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.